Saya Muhammad Alfatasya Latif. Saya baru umur 16 tahun. Ya, saya itu punya penyakit thalassemia. Harus rutin transfusi darah. Saya Anissa, saya itu pasien thalassemia sejak umur 6 bulan. 22 tahun saya udah transfusi terus-menerus ke sini. Nama saya Aditya Putra Nasir. Saya sudah menjadi pasien thalassemia selama kurang lebih 23 tahun. Halo Healthy People, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Mungkin ada di antara Healthy People yang memanfaatkan momen pandemi COVID ini untuk melangsungkan pesta pernikahan. Harapannya adalah tidak perlu mengundang banyak orang, sehingga budget dapat ditekan seminim mungkin. Namun, selain budget, ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan dalam melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah masalah kesehatan. Supaya terhindar dari hal-hal buruk, seperti penyakit bawaan pada sang buah hati, salah satunya adalah penyakit thalassemia. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh faktor bawaan. Setiap sel darah manusia mengandung kira-kira 270 juta hemoglobin atau Hb. Dan setiap Hb normalnya mampu membawa 4 molekul oksigen. Pada penderita thalassemia terdapat kelainan Hb, sehingga darah tidak mampu membawa oksigen secara maksimal. Maka kadar oksigen dalam darah akan rendah yang disebut hipoksemia. Mengakibatkan kadar oksigen dalam jaringan atau organ tubuh juga akan rendah yang disebut hipoksia. Sehingga akan mengalami gangguan pertumbuhan organ pada janin dan anak-anak dan mengganggu aktivitas pada orang dewasa. Seseorang bisa mengidap thalassemia jika salah satu atau kedua orang tuanya juga mengidap thalassemia. Pada ras Asia, Afrika, Italia, Yunani, Timur Tengah mempunyai risiko lebih besar mengidap thalassemia. Menurut WHO, dari 100 orang Indonesia, ada 6-10 orang yang memiliki gen penyebab thalassemia dalam tubuhnya. Ada dua macam thalassemia, yaitu thalassemia minor dan thalassemia mayor. Thalassemia minor gejalanya sama dengan gejala anemia ringan atau kurang darah, yaitu pucat, mudah mengantuk, mudah letih, mudah pingsan, dan sampai sulit bernapas. Penderita thalassemia minor membutuhkan asupan makanan yang tinggi gizi. Banyak thalassemia minor tidak bergejala, namun sebagai pembawa sifat thalassemia. Thalassemia mayor gejalanya lebih berat. Selain gejala anemia, juga membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidupnya. Transfusi darah yang terus-menerus berisiko menumpuknya zat besi dalam darah dan juga terinfeksi penyakit hepatitis B, C, bahkan HIV. Sampai sekarang belum ada obat atau metode yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan thalassemia. Penyakit thalassemia biasanya terdeteksi awalnya sebagai penyakit anemia kronis. Saat dilakukan pemeriksaan darah lebih lanjut, ditemukanlah thalassemia sebagai penyebab anemianya. Untuk mengetahui anemia atau bukan, cukup dilakukan pemeriksaan Hb. Jika healthy people selalu didapati kadar Hb yang rendah, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya thalassemia. Pencegahannya adalah dengan mencegahnya pernikahan antara pasangan pembawa sifat thalassemia. Sebab, jika kedua pasangan adalah pembawa sifat thalassemia, maka anaknya 25% kemungkinan akan menderita thalassemia mayor yang membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya. 50% pembawa sifat thalassemia dan 25% normal. Namun, jika hanya salah satu pasangan pembawa sifat thalassemia, maka anaknya kemungkinan 50% sebagai pembawa sifat thalassemia dan 50% normal. Seandainya kedua pasangan pembawa sifat thalassemia sudah terlanjur menikah, maka pada usia kehamilan 12-16 minggu dapat dilakukan pemeriksaan pada cairan ketuban apakah sang janin menderita thalassemia mayor atau minor. Nah, healthy people, kini telah tersedia alat tes untuk pemeriksaan Hb yang dapat dilakukan dengan mudah kepada siapa saja, kapan saja, termasuk kepada calon pasangan healthy people. Dengan alat yang sama, selain dapat memeriksa Hb, juga dapat dilakukan pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, keton, dan hematokrit. Serbaguna ya. Jadi, sebelum pacaran, tes dulu dong. Kalau pacaran ada 5,
ya kelimanya harus dites. Demikian, semoga healthy people dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa untuk download aplikasi MyAlkes. Silahkan ditanya jika ada pertanyaan. Dan ikuti terus informasi terkini dari dunia alat kesehatan yang terpercaya hanya di MyAlkes. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.